Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru gabung di channel Pelita Media, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, kemudian hidupkan loncengnya untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru. Selamat datang di channel Pelita Media. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi di channel Pelita Media untuk terus mendukung channel ini, teman-teman dapat klik link di deskripsi video ini. Video tutorial kita kali ini akan membahas tentang CSS ya, teman-teman. Kita belajar tentang CSS. Nah, di sini fungsi CSS ini teman-teman mengatur tampilan website. Nah, secara garis besarnya seperti itu saja ya teman-teman, mengatur tampilan website. Jadi apabila teman-teman ingin mengatur tampilan website seperti mengatur fontnya, warna tulisannya, kemudian backgroundnya, warna backgroundnya dan sebagainya, teman-teman dapat menggunakan CSS ya teman-teman. Oke, saya langsung saja ke prakteknya ya. Ini saya buat terlebih dahulu satu folder. Saya letakkan saja di sum-nya. Saya buat foldernya, klik kanan, new folder. Saya beri nama foldernya lat.css. Oke. Setelah saya buat foldernya, ini saya panggil di Visual Studio Code. Saya buka file, open folder. Kemudian kita cari tadi foldernya. Ini dia. Oke, sudah terbuka foldernya. Selanjutnya saya buat sebuah file di sini. Saya beri nama lat1.html. Saya enter. Nah, di sini saya akan buat saja seperti ini, tanda seru. Saya klik, langsung nanti muncul struktur HTML-nya seperti ini. Ya, teman-teman. Oke, langsung saya buat di sini, titelnya saya ganti latihan 1 CSS. Nanti saya akan menjelaskan tentang penggunaan CSS secara inline. Kemudian penggunaan CSS eksternal ya. Apabila nanti CSS saya ketikkan di satu file dengan file HTML-nya, maka kita katakan CSS ini adalah CSS inline. Dan apabila nanti saya memanggil HTML CSS-nya dari file HTML, artinya CSS-nya di luar dari file HTML ini, nanti saya mengetikkan CSS-nya tersendiri ya, gitulah bahasa saya ya, biar mudah dipahami, tersendiri. Tidak satu file dengan file HTML ini, maka kita katakan dia CSS eksternal. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai CSS inline. Nah, di sini saya kasih contohnya, misalnya saya bisa letakkan di antara bodi pembuka dan bodi penutup untuk CSS ini. Contoh saya buat seperti ini, div style. Nah, kalau penggunaan Visual Studio Code ini, apabila teman-teman arahkan warna seperti ini, dia muncul ya pilihan warnanya. Ini keistimewaan, salah satu keistimewaan penggunaan Visual Studio Code. Ya, udah itu Visual Studio Code ini juga gratis ya teman-teman. Nah, kalau kita arahkan muncul seperti ini. Nah, inilah contoh CSS yang saya letakkan di antara bodi pembuka dan bodi penutup. Langsung saya letakkan di sini. Saya ketikkan
perintahnya di sini ya. Kalau kita simpan, coba kita cek dengan menggunakan live server ya. Kalau teman-teman belum install live servernya, bisa install di sini ya. Di extension ini ketikkan aja live server. Nah, ini dia ya, bisa tinggal install ya teman-teman. Lihat di video tutorial saya yang sebelumnya tentang Visual Studio Code. Oke, klik kanan, saya open with live server. Nah, ini hasilnya ya, yang sebelah ini dia hasil dari pengetikan perintah ini, perintah CSS ini. Nah, saya juga bisa letakkan CSS itu di antara head pembuka dan head penutup. Tidak mesti di body ini ya. Biasanya sih kita letak nanti di head pembuka dan head penutup ya. Nah, ini bisa saya jadikan print apa aja, komentar. Kemudian saya letakkan antara head pembuka dan head penutup sini ya. Misalnya saya buat box. Sebelumnya saya apa dulu ya, stylenya. Menyatakan ini adalah CSS ya, stylenya. Kemudian kita buat box ya, samakan aja tadi width. Kita simpan. Coba kita lihat hasilnya. Apabila kita menggunakan live server ini, teman-teman, apabila menyimpannya langsung otomatis bisa kita lihat hasilnya ya. Nah, di sini masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita belum memanggilnya ya, belum memanggil kelasnya. Nah, nanti saya jelaskan ya. Ini saya panggil dulu kelasnya. Nah, ini dia. Saya simpan. Oke. Lah, lihat hasilnya ya teman-teman. Udah tampil kan? Nah, seperti ini bentuk persegi. Kalau nanti di CSS itu dia selektornya menggunakan, ini namanya selektor ya teman-teman, selektor. Nah, ini selektor. Kemudian yang ini declaration ya, ini kurungnya ini. Kemudian yang ini value, yang ini value ya. Ini semikolon, ini property ya teman-teman. Ini property, ini value-nya, nilainya, ini semikolon ya. Nah, ini tadi selector. Jadi nanti teman-teman, kalau selektornya nanti itu titik, berarti di sini pemanggilannya itu adalah kelas. Nah, itu ya. Kalau selektornya titik. Kalau selektornya nanti pagar, seperti ini pagar. Oke, pagar misalnya sama aja width-nya. Backgroundnya saya bedakan, background colornya warna merah. Nah, yang ini aja lah. Ini dia, red. Saya simpan.
Kemudian sini saya berikan enter ya. Kemudian saya panggil. Dia tidak lagi kelas tapi div ID. Ya, div ID. Apabila selektornya itu pagar, maka pemanggilannya adalah div ID. Div ID. Ya, div ID. Coba kita save all. Lihat hasilnya. Nah, ini pemanggilan menggunakan pagar tadi ya. Atau kita sebut dengan ID. Yang ini, yang warna biru ini adalah kelas. Ditandai dengan style, maksud saya selektornya itu untuk kelas itu titik. Ya. Kalau selektor untuk ID itu adalah pagar seperti ini. Oke. Jadi hasilnya sama ya teman-teman, cuman cara pemanggilannya saja yang berbeda ya. Untuk kelas tadi pemanggilannya div class, sedangkan ID adalah ada ID-nya, div ID. Seperti ini. Artinya nggak mesti div ya teman-teman, cuman nanti diikuti dengan kata kelas kalau untuk kelas, kalau untuk ID diikuti dengan kata ID. Ya, nggak mesti div ya teman-teman. Misalnya bisa H ya, H untuk ukuran teksnya, misalnya kita gunakan H class, terserah ya, tergantung pengaturan stylenya di sini. Oke, ini adalah penggunaan CSS secara inline ya, artinya kita mengetikkan CSS-nya langsung di file HTML ini, tidak terpisah dengan file HTML ini. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang CSS eksternal. Nah, di sini saya buat terlebih dahulu foldernya ya. Di dalam folder CSS ini, saya buat folder. Saya beri nama, misalnya CSS ya. Nah, di dalam CSS ini saya buat file ya. Saya klik CSS ini, kemudian saya buat file namanya style.css. Selanjutnya saya akan buat satu file lagi, tepatnya di dalam folder lat.css ini. Saya klik ini. Saya buat namanya lat2.html. Nah, saya kasih sintaknya di sini. Saya klik. Ini saya buat latihan 2.css, latihan 2 CSS maksud saya. Di sini saya di antara head pembuka dan head penutup ini di sini ya, saya panggil filenya link. Cara memanggilnya, sintaknya link, kemudian rel, tipe teks ya, CSS garis CSS. Kemudian nah ini dia, ini nama filenya. Di mana letak filenya? File CSS-nya ada di folder CSS. Maka di sini ketikkan terlebih dahulu foldernya, baru nama filenya. Ini dia. Kemudian kita tutup. Kemudian di body ini kita buat seperti ini. Misalnya kita nanti akan membuat kelas ya, bukan ID tapi kelas. Saya buat di kelasnya. Kalau seandainya ID nanti teman-teman buat, tinggal ganti saja div ID. Kelasnya misalnya box. Seperti ini. Kemudian saya save all. Kemudian kita jalankan, klik kanan, open with live server. Oke. Kita tunggu ya. Nah, ternyata masih kosong ya. Ternyata masih kosong. Kita bisa meletakkan CSS-nya dulu ya. Ini dia. Ini kita letak.
sintaknya di sini. Karena kita belum membuat sintaknya, makanya masih kosong. Kita letak sintaknya. Karena dia tadi kelas, kita pakai titik box ya. Langsung. Kemudian width-nya kita buat 150 px. Height-nya 150 px. Kemudian backgroundnya merah ya, red. Kemudian nanti ada untuk warna tulisan itu color ya teman-teman, colornya putih ya, white. Kemudian kita simpan. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini terbentuk background berwarna merah. Tetapi tidak ada isinya karena belum kita buat teksnya di file lat2.html ini. Kita buat teksnya. Misalnya latihan 2 CSS. Save all. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini akan ada tulisan latihan 2.css dan latihan 2 CSS dan berwarna putih. Ini disebabkan karena kita membuat di style .css ini colornya berwarna putih, maka akan muncul tulisan berwarna putih. Nah, seperti ini. Karena tulisan ini berada di kelasnya box, ya. Maka semua yang ada di kelas box itu akan diatur. Misalnya diatur lebarnya, diatur tinggi, panjangnya, diatur background colornya. Nah, karena sintak yang ada di box ini yang ini, nah dia, maka dia mempengaruhi semua yang ada yang diapit daripada kelas box ini. Ini kan H2 ini berada di kelas box. Nah, makanya diaturnya ini kan tulisan, maka berpengaruhlah ke color. Color itu untuk tulisan ya. Begitu ya teman-teman. Jadi kita menggunakan CSS ini, kita atur tampilannya. Bedanya dengan inline tadi, CSS eksternal ini dia terpisah filenya dengan file HTML-nya. Artinya kita buat tersendiri file CSS-nya, kemudian baru kita panggil di file HTML-nya seperti ini. Pemanggilannya hanya satu baris seperti ini ya teman-teman. Kalau seandainya kita banyak CSS yang kita ketikkan dalam satu file HTML ini, tidak kita pisahkan, tentu sangat kita juga melihatnya juga pusing nantinya mencari kesalahannya ya. Makanya sebaiknya teman-teman menggunakan CSS yang eksternal. Oke, ini saja dulu penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.